Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Langsung saja kami dari kelompok 3, yaitu akan membahas tentang pendekatan tes bahasa dengan saudari Via Aulia, saya sebagai moderator Nur Faizi Zamzami, dan Zoharudin sebagai materi selanjutnya. Pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Via Aulia, dan yang kedua akan dibacakan oleh Zoharudin, dan yang ketiga akan dibacakan oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian tes bahasa dan pendekatan Descartes beserta contohnya. Langsung saja pengertian tes bahasa. Qala Mahmud Kamil an-naqah anal madkhal wa majmu'ah minal iftiradat allati tarbatiha bi ba'din alaqatin mutabadilatin. Hadhil iftiradat tatassalu ittisalan wathiqan bi tabi'atil ikhtibar. Pendekatan merupakan suatu sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris, approach, yang memiliki beberapa arti, diantaranya diartikan dengan pendekatan. Dalam dunia pembelajaran, kata approach lebih tepat diartikan a way of beginning something, cara memulai sesuatu. Karena itu, istilah pendekatan dapat diartikan cara memulai pembelajaran. Dalam pengertian yang lebih luas, pendekatan mengacu kepada seperangkat asumsi mengenai cara belajar mengajar. Secara etimologi, kata tes berasal dari bahasa Prancis kuno testum dengan arti piring untuk menyisikan logam-logam mulia. Tes dalam Kamus Bahasa Arab Modern karangan Haswer diarabkan dengan istilah ikhtibar. Dalam bahasa Inggris disebut dengan tes, yang dalam bahasa Indonesia ditulis dalam tes yang mempunyai arti ujian atau percobaan. Adapun secara terminologi, Anas Sudijono berpendapat bahwa tes adalah cara atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, atau instruksi guru, sehingga atas dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi seorang siswa. Macam-macam pendekatan tes bahasa. Dengan memperhatikan rincian yang berbeda-beda seperti dikemukakan oleh berbagai ahli, pendapat tes bahasa secara keseluruhan dapat dibedakan dalam pendekatan Descartes, pendekatan tradisional, pendekatan pragmatik, pendekatan integratif, dan pendekatan komunikatif. Di sini saya akan menjelaskan yang pendekatan Descartes. Pendekatan Descartes dalam terminologi Euler 1979, sebagaimana dikutip oleh Burhan Nurdianto, tes Descartes atau bahasa Inggrisnya yakni Descartes Point Test adalah sebuah tes yang hanya menekankan satu aspek kebahasaan pada satu waktu. Nah, di setiap satu butir soal hanya dimaksudkan untuk mengukur satu aspek kebahasaan, misalnya fonologi, morfologi, sintaksis, atau kosakata. Istilah lain yang semakna dengan tes Descartes menurut Merrill adalah tes atosmistik. Tes atosmistik mengukur butir-butir spesifik, misalnya tata bahasa, bunyi, dan kosakata yang pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan penggunaan bahasa nyata. Pendekatan Descartes dalam tes bahasa bersumber pada pendekatan struktural dalam kajian kebahasaan yang dipelopori oleh Robert Lado. Dalam pendekatan struktural, bahasa dianggap sebagai sesuatu yang memiliki struktur yang rapi dan terdiri dari komponen-komponen bahasa, yaitu komponen bunyi bahasa, kosakata, dan tata bahasa. Dalam tes bahasa, pendekatan Descartes satu bentuk tes dimaksudkan untuk mengukur tes penguasaan terhadap satu dan hanya satu jenis kemampuan berbahasa atau komponen bahasa. Pendekatan Descartes dalam tes bahasa bahkan menjuruskan kepada pengertian bahwa satu butir tes seharusnya hanya mempersalahkan satu dan hanya satu hal saja dan masing-masing aspek kemampuan bahasa atau komponen bahasa.
Contoh dari pendekatan tes discrete ini satu, tes nyimak yang mengukur perbedaan bunyi yang mirip kosakata. Yang pertama, berikut ini yang bunyi awalnya berupa ain adalah, di sini guru akan memperdengarkan kosakata. Guru menjelaskan dengan siswa mendengarkan apa yang dibilang oleh guru. Yang A, halim, B, halim, Jim, alim, dan alim. Kemudian soal yang kedua, arti kata al-jami'ah adalah A, masjid, B, perguruan tinggi, C, lab bahasa, D, yayasan. Kemudian soal yang ketiga, isim fa'il dari kata doroba adalah yang alif, doribun, ba, dorobun, jim, dorubun, yang dal, madrubun. Sekian penjelasan dari saya. Di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri yang kedua atas nama Zahrudin akan menjelaskan tentang pendekatan tradisional dan pendekatan pragmatik. Pendekatan tradisional, dalam pendekatan tradisional, tes bahasa diselenggarakan tanpa mengacu pada teori kebahasaan tertentu sebagai dasar. Penerapannya tidak menuntut suatu kemampuan khusus dalam bidang tes bahasa, sehingga siapa saja yang mampu mengajarkan bahasa dianggap juga sebagai mampu menyelenggarakan tes bahasa. Bahan yang digunakan dalam tes banyak merujuk kepada karya sastra, dan bentuk yang sering dipakai khususnya meliputi terjemahan atau menulis esai. Itulah sebabnya pendekatan tradisional disebut pendekatan esai dan terjemahan. Terus yang kedua yaitu pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Dalam hal ini, tujuan tersebut dapat berupa tujuan pendidikan, moral politik, agama, ataupun tujuan yang lain. Atau pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sesuatu hal yang dibuat atau diciptakan untuk mencapai atau menyampaikan efek-efek tertentu pada penikmat karya sastra, baik berupa efek kesenangan, estetika, atau efek pengajaran non-moral, agama atau pendidikan, dan efek-efek lainnya. Pendekatan ini cenderung menilai karya sastra berdasarkan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut bagi pembacanya. Pendekatan ini menekankan strategi estetik untuk menarik dan mempengaruhi tanggapan pembacanya kepada masalah yang dikemukakan dalam karya sastra. Dalam praktiknya, pendekatan ini mengkaji dan memahami karya sastra berdasarkan fungsinya untuk memberikan pendidikan moral, agama, maupun fungsi sosial lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang selanjutnya yaitu pendekatan tes integratif. Tes integratif ini sebagai koleksi terhadap kelemahan yang dapat dalam tes diskret. Jika tes diskret pada suatu waktu hanya mengukur suatu aspek kemampuan kebahasaan, maka tes integratif mengukur kemampuan tes dalam menggunakan berbagai aspek kebangsaan maupun keterampilan. Dan banyak contoh pendekatan integratif.
Yang pertama seperti menyusun kata menjadi kalimat, ada juga memahami wacana yang disimak, ada juga tes qaid atau nahu. Pendekatan tes komunikatif. Tes bahasa yang benar-benar komunikatif adalah tes bahasa yang mengukur performasi testi dalam komunikasi yang sesungguhnya, yang dalam cerminan kompetensi gramatikal, kompetensi sosial logistik, dan kompetensi grafis. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.